Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari. Kembali kepada kajian Ramadan kita. Kemarin kita membahas mengenai dua hadis yang sangat mungkin sering kita dengar, ya. Tapi kita mencoba mendalaminya. Hadis yang pertama adalah mengenai hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa puasa itu adalah untukku, ya, dalam hal ini untuk Allah, ya, dalam suatu hadis. Jadi walaupun baik yang dibalas oleh Allah sekitar 10 sampai 700 kali, tapi kalau puasa itu adalah untukku. Ya, apa maksudnya hadis tersebut? Kita bahas kemarin. Kemudian kita juga membahas hadis di mana Rasulullah bersabda bahwasanya di bulan puasa setan itu dibelenggu, sufidatus sayatin. Yang apa maksudnya? Ya, kita telah membahas itu, dan juga kita membahas bahwasanya ada 3 tipe orang yang berpuasa, ya. Yang puasa awam, yaitu puasa yang seperti menahan hawa lapar, haus, dan juga hubungan suami istri daripada saat waktu berpuasa. Itu puasa awam, ya, secara syariah, betul. Kemudian puasa orang-orang yang khusus, ya, atau elit menurut beberapa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu di mana yang berpuasa tersebut menjaga matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya, ya, dari hal-hal yang tidak membatalkan puasa tetapi mengurangi pahala puasa tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa orang yang super khusus atau super elit, ya, yaitu orang yang puasa hatinya, ya. Jadi hatinya ini berpuasa untuk tidak memikirkan sesuatu kecuali memikirkan Allah dan hari akhir. Ya, dan ini adalah yang ketiga, ini adalah puasa para rasul, para muqarrabin, dan para siddiqin, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu misalnya siddiqin, ya, karena itu julukannya. Nah, seperti itu puasanya. Kemudian puasanya para muqarrabun, ya, orang yang dekat dengan Allah, yang seperti dalam Al-Quran disebutkan juga seperti itu. Ya, jadi pada saat bulan puasa fokus. Bukan berarti dia tidak melakukan apapun kecuali puasa, bukan. Tapi dalam hatinya fokus. Zahirnya, lahirnya mungkin melakukan kegiatan seperti bekerja dan sebagainya, tapi dalam hatinya selalu fokus terhadap Allah. Ya, jadi ini adalah level yang sangat tinggi, yang ketiga. Nah, kemudian kita juga menyatakan bahwa insya Allah pada hari ini kita akan membahas puasa, apakah tanda-tanda sempurnanya puasa yang kedua, ya, yaitu yang orang-orang yang khusus, ya. Karena kita mau meningkat nih dari level pertama ke yang kedua, jadi kita pengen tahu apa sih tanda-tandanya, ya. Nah, kalau dan ini kan menggunakan buku dari Imam Al-Ghazali, ya, kitab Asrar As-Saum, ya, esensi, rahasia atau inti dari puasa, ya. Itu kalau kira-kira terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya buku-buku menerjemahkannya sebagai kitab The Secret of Fasting. Oke, kitab ke-6 dari kumpulan kitab Ihya Ulumuddin. Oke, kita lihat yang pertama, apakah tanda-tandanya orang-orang yang puasa khusus tersebut, bagaimana kelihatannya kesempurnaannya itu bisa dilihat, ya. Yang pertama adalah mereka menjaga matanya, ya. Mereka menundukkan pandangan dan menahannya dari berkeliaran menghadap ke setiap hal yang dicela dan benci, ke setiap hal yang bisa menyibukkan hati atau melalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, di sini kita melihat, ya, kita sekarang ini dunianya internet semua, kita menonton YouTube atau Facebook seperti sekarang ini, tetapi kita harus hati-hati, ya, karena walaupun ada ceramah-ceramah yang bermanfaat, tapi di kiri kanannya banyak sekali yang berbahaya dalam Facebook atau YouTube itu, ya. Kalau tidak hati-hati bisa melihat foto-foto atau film-film yang tidak patut mata kita untuk melihatnya. Dan orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang
tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan kepadanya untuk kepentingan Allah. Misalnya, kita diberikan nikmat mata untuk melihat, tapi tidak digunakan untuk melihat misalnya Al-Quran, tetapi malah digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak patut untuk dilihat. Ya, dan ini juga sama di jalan, misalnya sedang di kendaraan umum atau sedang menyetir kendaraan pribadi, di kiri kanan melihat pemandangan yang misalnya tidak cocok untuk kita lihat, apalagi di bulan puasa ini. Sebetulnya tidak di bulan puasa pun tidak patut dilihat, ya. Jadi harapannya adalah kalau kita bisa menahan diri pada saat berpuasa, ingat puasa itu adalah madrasah. Insya Allah setelah selesai bulan puasa kita bisa dapat menjadikannya kebiasaan untuk menahan diri dari pandangan-pandangan yang tidak patut kita lihat. Nah, di sini ada hadis disebutkan bahwasannya pandangan adalah, dan ini kalau hadisnya berdasarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, sahih sanadnya, ya. Kalau diterjemahkan, kira-kira pandangan itu, ya, pandangan kita itu adalah salah satu anak panah beracun, ya, di antara anak-anak panah iblis, ya. Semoga Allah melaknatinya, laknatullah alaih, iblis tersebut. Barang siapa meninggalkannya karena takut pada Allah, maka ia telah diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatan dalam hatinya. Ya, jadi hati-hati, pandangan kita itu seperti anak panah iblis. Ingat, ya, setan itu dalam salah satu sesuai yang kita bahas kemarin itu mengalir dalam darah kita. Ya. Berjanji dia kepada Allah dalam Al-Quran disebutkan akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ya. Kita harus hati-hati. Ya. Nah, di bulan puasa setan dibelenggu, tinggal kita. Kalau kita masih melihat hal-hal tertentu yang tidak patut kita lihat, berarti itu adalah hawa nafsu kita, bukan setan lagi. Ya, tidak ada was-was setan pun kita tidak melakukannya. Semoga kita dilindungi, dijauhkan dari hal tersebut. Itu yang pertama. Lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah, ini mirip dengan yang kita bahas beberapa hari lalu mengenai niat puasa, ya, yang direkomendasikan oleh para ulama, ya. Yang kedua adalah menjaga lisan dari dusta, ya, dari bohong, ya, ghibah kita membahas, ya, juga backbite, ya. Kemudian perkataan kasar, ya. Ingat, kita juga menyebutkannya satu hadis yang puasa itu ibarat junnah, pelindung, perisai. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, kalau ada yang jangan kita berkata kasar, ya. Dan kalau ada orang yang memancing-mancing atau menghasut kita, juga jangan terpancing. Katakanlah saya sedang berpuasa. Nah, kalau sedang berpuasa itu jadi kita seperti ibaratnya ada di dalam bubble, melindungi diri kita sendiri dari perkataan-perkataan yang kasar tersebut. Ya, jangan sampai menggunakan kata-kata kasar. Dan insya Allah setelah selesai bulan puasa kita semakin berkurang, ya, atau mungkin hilang sama sekali kita. Terjaga lidah kita dari menggunakan kata-kata yang kasar, dari melakukan backbite atau ghibah, ya, berbohong dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah yang kedua. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, tadi mulut, yang kedua, yang ketiga tanda-tandanya adalah telinga. Ya, menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci ataupun yang makruh. Ya, jadi ada yang gosip misalnya. Apalagi kalau kita agak-agak tahu juga masalah tersebut, ikut-ikutan ngerumpi gitu. Nah, itu jangan, ya. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Tinggalkan, ya. Dengan halus tinggalkan, majelis-majelis gosip itu ditinggalkan. Dan ini termasuk di internet, ya. Jangan cuma dilihat saja, di internet juga. Kalau ada berita-berita yang nggak jelas, ya, atau half truth atau yang nggak jelas, tinggalkan, ya. Jangan gatal nih tangan untuk keyboard untuk melakukan komen, ya. Hati-hati. Itu yang ketiga, ya. Jadi ya tadi yang keyboard itu mungkin yang kedua, yang ketiga itu adalah menahan sumbernya, ya. Jangan pertama tadi yang kedua itu mungkin menahan tangannya atau mulutnya untuk berkomen. Yang contoh yang ketiga ini menahan dari sumbernya. Stop dari sumbernya sendiri, yaitu jangan mendengarkan gosip. Jadi kalau mendengarkan gosip tertarik juga ikut ngerumpi, ya, atau melihat hal-hal yang tidak penting di internet ikut-ikutan komen, ya. Itu yang ketiga. Jadi menahan sumbernya dari itu, ya. Jadi menahan pendengaran, dan dari pendengaran dari mendengarkan
setiap hal yang dibenci atau makruh. Jadi yang makruh pun harus ditinggalkan, ya, apalagi yang dibenci. Oke, yang keempat. Yang keempat, menahan berbagai anggota badan dari berbagai dosa seperti menahan tangan dan kaki dari hal-hal yang dibenci. Ya, jadi ini tadi kan sudah mata, mulut, ya, telinga. Sekarang ini tangan kita, kaki kita, ya. Tangan jangan suka, insya Allah ya. Jadi jaga tangan kita pada saat berpuasa itu, ya. Jangan melakukan hal-hal dengan tangan kita yang tidak sebetulnya tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi amal ibadah puasa kita, atau bahkan bisa sampai menghabiskan amal ibadah puasa kita. Kaki juga jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak layak, ya. Jangan pergi ke tempat yang tidak layak menggunakan kaki kita. Ingat dalam kajian surat Yasin yang kita bahas, kaki kita bersaksi, ya. Tangan kita berbicara, kaki bersaksi, ya. Mulut kita tertutup pada saat hari akhir tersebut. Tangan menyatakan, oh saya melakukan ini, mengambil barang punyanya siapa, atau apa, ya, atau menuliskan sesuatu yang tidak layak, dan kaki bersaksi, ya, aku pergi ke tempat tersebut. Dia tidak bisa membelanya, membela diri kita sendiri karena anggota badan kita berbicara. Nah, itu yang keempat, menahan anggota limb kita, ya, dalam bahasa Inggris, tangan, kaki dari hal-hal yang dibenci. Oke. Nah, yang kelima, ya, yang kelima adalah tidak memperbanyak makanan halal saat berbuka puasa. Ya, jadi kita berpuasa itu menahan diri, tapi dengan harapan agar menjadi kebiasaan. Mungkin kita ini secara tidak sadar adalah overeating gitu loh, ya. 11 bulan itu karena hawa nafsu kita overeating, tapi dengan puasa kita sadar sebetulnya kita bisa tidak makan seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya kita berpuasa kemudian pada saat buka kita balas dendam, makannya baik, wah, itu namanya puasanya tidak ada artinya. Puasanya mungkin oke, tidak ada mendapatkan pahala insya Allah, tetapi tidak memberikan arti, ya, karena tidak merubah perbuatan kita. Ingat kemarin kita bahas bahwa salah satu tanda puasa kita diterima adalah perbuatan kita setelah bulan Ramadan ini lebih baik dibanding yang sebelumnya. Ya, jadi pada saat kita berpuasa, kemudian berbuka puasa, ini tandanya yang kelima, buka puasa kita, ya mungkin tidak berpuasa, mungkin cuma makan sedikit-sedikit, secukupnya, tapi tidak berlebihan. Ya, dan ini kita berbicara tentang makanan yang halal, ya, yang halal, makanannya halal, sudah berpuasa, tapi hati-hati, ya, jangan terlalu berlebihan. Banyak ini yang balas dendam kalau pas berbuka, ya, makan segitu banyak, atau pada saat belanja makanannya juga segala dibeli gitu, ya. Jadi percuma, ya, puasa itu tidak batal kita ke supermarket beli ini itu beli itu, agak kalap beli ini beli itu, atau ke toko makanan pesan ini pesan itu, tidak. Tapi karena biasanya kadang puasa kan lapar, misalnya sore-sore mau beli makanan segala dibeli, ya. Tapi itu bukan tujuan dari berpuasa. Puasanya mungkin diterima, tetapi tidak memberikan bekas pada hati kita. Jadi tahan diri, ya, tahan diri. Tidak hanya dalam berpuasa, tapi juga bagaimana kita dalam berbuka puasa. Ya. Jadi dalam secara syariah ada doa berbuka puasa dan sebagainya. Tidak, tetapi secara batin, ya, dalam buku Imam Al-Ghazali ini, salah satu orang yang levelnya tinggi itu, berbuka puasanya pun tetap in control, ya. Oke, itu yang kelima. Biasanya kalau terlalu banyak makanan, memang begitu selesai buka langsung makan banyak, kemudian juga tidak sanggup, ya, tarawih dan sebagainya. Ya. Perut nggak enak, ngantuk lagi, ya, makanya disitulah, ya. Jadi waktu yang baik, misalnya kemarin kita bahas waktu yang baik malam Ramadan, ya, malam-malam di bulan Ramadan ini kita tidak bisa beribadah. Ya, pada itu adalah satu-satu niat yang direkomendasikan para ulama. Kita berniat untuk memanfaatkan malam Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan beribadah. Oke, yang terakhir, yang keenam, insya Allah, ya, poinnya pada saat ini, ya, sudah.
Yang kelima ini masalah hati. Setelah iftar itu kita harus merasa bahwa jangan alhamdulillah selesai puasa segala macam. Nah, harus kita berubah. Dalam Islam itu ada dalam bahasa Inggris misalnya ya, fear and hope. Ya. Ya. Setelah bulan puasa itu kita harus agak ada sedikit fear-nya. Ya, agak sedikit takut atau takjub takut yang lebih baik mungkin. Takut puasa kita tidak diterima. Ya. Jadi kita jangan terlalu saya yakin diterima ya. Sedikit saja ada perasaan, ada sedikit supaya kita lebih terjaga gitu, supaya lebih baik lagi, lebih tawaduk lagi ya. Ini kan namanya juga pelatihan. Jadi walaupun sudah selesai jangan alhamdulillah makan saya banyak kenyang kemudian alhamdulillah semua selesai diterima puasanya. Ya, insya Allah diterima. Tetapi sisipkan sedikit yang rasa dalam ini yang keenam rasa takut puasa kita tidak terima. Jadi kita terus memperbaiki diri dan selalu menjaga sifat tawaduk. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak kajian kita pada saat ini, pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesan dari Irfan. Semoga kita juga diberikan jalan ya untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Jadi kita juga menyebutkan beberapa hari lalu bahwa kita di sini tidak hanya mempelajari informasi ya. Irfan menyampaikan informasi, tetapi semoga kita semua di sini dapat tidak hanya mengetahui informasi tersebut, tetapi juga dapat menjalankannya. Dan insya Allah kita dapat meningkatkan level puasa kita ke level puasa orang-orang khusus sesuai dengan buku Imam Al-Ghazali ini, Kitabut Asrarus Shaum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.